Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ni'matahu lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayat as-safar. As-safar itu perjalanan, ya, aladana, malalaki, jadi malalan, ya. Ini teman-teman yang hadir. Karena Al-Quran yang ada firman Ta'ala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la ya'qiluna biha wa adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis-sudur. Pada tahun yang kemudian maju mengenai ampungan tak ini isi tenang-tenang kepada Allah. Ya, kita bukan penduduk asli bumi. Ya, dan kita penduduk asli komedi. Karena awalnya manusia diciptakan bukan di bumi, akan tetapi di surga. Ya. Di surga itu kalau kita berbicara mengenai masalah surga, tentu kita tidak berbicara mengenai masalah alam syahadah. Itu makanya alam syahadah jadi dalam makhluk kewangian yang ingin tempat kita mata kasar ada fisik. Alam syahadah ini namanya. Kita yang Nabi Adam diciptakan itu kan di surga. Surga itu alam batin. Ya, alam roh. Agaknya tidak dimabija-bija itu orang. Ya. Ya mana dimabija-bija itu kemudian ini kan sobat kedasar alam fisik, alam nyata, alam biologis. Karena kedasar hubungan biologis inilah yang melahirkan anak. Ini teman-teman lebih baik. Bahkan pada hakikatnya ini kepada wisdana boleh begitu Allah Ta'ala. Hanya itu dari perkataan nanti maka lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh kumatoki Allah Ta'ala, lisu matoki Allah Ta'ala. Itu sebabnya dari hukum maka lagi wa inna ilaihi raji'un. Hukum itu biasa pemahati. Kadang-kadang dari kuih mahasiswa non misalnya puji teror putar seakan-akan itu semangat termacuin sehingga kadang-kadang semangat itu keliru mohon. Ya, perasaan seperti itu sebetulnya si kesina waktu tanah kedawinna ilaihi raji'un. Seakan-akan boleh buka sedih. Jadi kita tidak asing dengan ya, kondisi seperti itu. Ini teman-teman lagi. Ya. Hanya karena selama ini ya yang dipakai nasabah kamu fikumaya di agak sana alam nyata, alam syahadah sehingga lebih menonjol dan lebih pakai akal letak kalau kita mata kasratan. Itu padahal sebetulnya teman-teman lebih hadir itu akalnya terbatas. Pak kita mata kasar terbatas, ada batasan. Makanya itu biasa mereka kapan disebut dengan ada akal, dengan ada akal, tidak tiba-tiba sehingga ya nasi kumi kumala taala dan Quran.
lahum qulubun ya'qiluna biha au azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar wajib musi tetap enak ya tadniya mata pak kita mata kasrana ya utah walakin ta'mal qulubul lati bisur tapi pak kita mata atina pak kita mata batinna dia pakai kita. Padahal dalam ayat itu disebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ya. Maka dalam ayat itu disebut wa fil ardi ayatun lil mu'minina wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini rupa-rupa itu betul-betul lagi hadir. Ya, mau pamulai alam Jabar kan ya dari Quran Nabi itu sirrul asrar itu rahasia tidak bisa kita bahas ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena berbicara mengenai masalah zat Allah itu tidak bisa kita ya batasi. Ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Yang bisa menjangkau itu hanya batin. Gitu. Makanya batin itu adalah puncak daripada kepasrahan, namanya lenyap. Pada saat lenyap, sudah semuanya tidak ada, maka itu bukan jangkauan kita. Yang ada pada saat itu hanyalah Allah. Ya. Makanya insya Allah nanti materi yang dibahas itu tasawuf ini dipakai tasawuf Imam Al-Ghazali. Tasawuf Imam Al-Ghazali, sifat tasawuf Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Ini lebih aman. Tasawuf akhlaki sebenarnya. Kalau tasawuf falsafi, wah ini yang biasanya susah untuk kita jangkau. Ya pada Imam Al-Hallaj, Imam Hasan Al-Basri. Waktu Nabi sama masa, itu sama asal Imam Hasan Al-Basri. Itu tidak ada Imam Hasan Al-Basri. Yang ada di sini adalah Allah. Coba. Iya, makanya dia bilang ana al-haq, saya Allah padahal. Iya. Ini kalau kita berbicara persoalan ini teman-teman itu susah. Coba Imam Al-Hallaj subhani sampai dipancung itu, dihukum oleh raja, mengambil semua yang memancung itu menyaksikan tuna rumah Imam Al-Hallaj. Ya mudah-mudahan masuk, tapi taruhi la ilaha illallah. Ini luar biasa. Padahal menurut pemahamannya termasuk raja, kemudian masyarakat pada saat itu, nah ini sudah sesat ini masa kalian aku kelak. Subhani maha suci Allah. Kenapa? Karena dia sudah menyatu dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menyatu dalam satu wadah. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, ya, perjalanan spiritual inilah yang akan memberikan peta-peta untuk kembali ke sana. Meskipun nanti pada pembahasan kita ini juga akan kita singgung mengenai masalah syariat, karena syariat juga sangat penting. Tidak bisa kita langsung belajar atau mengamalkan tasawuf tanpa harus didasari dengan syariat. Iya, ini teman-teman ini. Hanya nanti mungkin ya, kalaupun ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu sesat, nanti kita akan coba lihat apakah betul sesat. Karena pada masa Nabi katanya tidak ada tasawuf. Pada masa Nabi juga tidak ada istilah fikih. Tidak ada istilah fikih pada masa Nabi. Istilah fikih dan tasawuf itu nanti muncul pada pertengahan abad ketiga, sekitar tahun 260-an setelah Hijriah. Nanti para ulama kita yang mempopulerkan istilah-istilah itu. Pada masa Nabi tidak ada. Belum ada, belum seandainya ada seandainya ya waktu dia tidak ada kekuatan. Tapi kan kekuatan diberi di pantai dan diberi di waktu namanya ya para ulama kita. Di pada masa Nabi sudah ada pada saat itu. Hanya istilah-istilahnya itu belum ada pada saat itu. Jadi kalau ada yang menolak tasawuf sama dengan menolak fikih. Karena fikih kalau mengatakan pada masa Nabi tidak ada tasawuf,
sama juga pada masalahnya belum ada fikih pada saat itu, istilah-istilah fikih. Maka inilah nanti yang akan memberikan pencerahan, mungkin semoga mungkin ada berkah meskipun hanya sedikit. Paling tidak setelah kita belajar begini, insya Allah kita tidak sembarang lagi menyalahkan, tidak sembarang lagi membidah-bidahkan, tidak sembarang lagi ya mengkafir-kafirkan, tidak sembarang lagi memusyrik-musyrikkan. Ya. Karena kalau kita berbicara mengenai masalah syariat fikih itu masih berada pada tataran dunia bawah, dunia sini di bumi. Nah, kita mau naik ke langit. Kalau sudah sampai ke langit ini tidak ada lagi perbedaan Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ke sini, ya sini masih ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Masih banyak imam. Bahkan pernah terjadi itu di Timur Tengah 120 mazhab. Beda-beda. Aman-aman saja. Ini di Indonesia ini siapa? Paling hanya berapa mazhab yang kita di sini. Tapi luar biasa kita kalau saya. Iya. Membida'ahkan maulid, membida'ahkan apalagi balasanji, sampai-sampai tidak mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, mendoakan. Di kampus saya di situ berbagi mendek masalah kemaluan. Sebab rumah bukti rumah berasan di bapak anak, maka di mana itu dia dari rumah berasan itu haram bidah. Maka di matuan siang ini PKJ mana tengok rumah dulu. Ya pas sekolah sehingga kak guru apapun nasi diguru tema cakewan lalu kak guru lalu disehingga ikut dia pun kemana guru di mana tadi juga kita membaca upasana. Nah saya pula apa boti nurena waktu apa ini pulang teman-teman. Jadi simbolis sebenarnya teman-teman sampai masuk saya pulang. Iya, dia nama kamu ibu boleh bencu kata teman-teman orang itu kita lawan hanya karena persoalan itu saja. Adakah yang bisa segala-galanya kan selain daripada Allah kan orang tua. Ini berbeda sekali. Selain daripada Allah kan orang tua. Iya. Ini luar biasa. Osilo kami tak kubur rumah pakai, osilo kami tak kubur morena, si bawa pada macam ini. Alhamdulillah. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi ya kita bermohon. Kalau Anda punya keyakinan dan beda pendapat dengan kita, yang mungkin menyalahkan kan, yang jangan silakan. Nah ini yang kita mau cari. Kalau kita sudah belajar begini, paling tidak teman-teman lebih, kita sudah bisa menerima perbedaan. Ya, kita sudah bisa menerima perbedaan. Kan itu sebetulnya, biarlah dia lakukan. Yang penting, apa yang saya yakini benar. Makanya nanti di pengajian kita ini, ya, kalaupun ada yang pernah mendengar di pengajian atau di tempat-tempat lain yang berbeda dengan di sini, saya tidak mengatakan bahwa kita ini benar dan di sana salah. Atau sebaliknya di sana benar kita yang salah. Padahal lawan teman-teman lebih baik hadir. Iya. Teman-teman kata ini gajah, jadi makatan ini ajena, jadi makatan ini kona, jadi makatan ini tanduna. Tentu nanti kita makatan magai tersendiri gajah. Kalau ada yang buruk, berarti dia nanti pada tempo, berarti dia orang nanti pada ada sana. Campur ini apa ikut tadi? Ada juga yang pegang belalai itu, sehingga beda-beda pandangannya teman-teman lagi berbeda. Nah sementara ya Rabbul Allah Taala wirid keadaan di dalam Al-Quran ini dia akan mulai tafsirkan secara hakiki. Boleh dicari contoh. Boleh jadi contoh. Nabi kemarin itu Allah Ta'ala, mungkin saya sudah pernah sampaikan ini, tapi tidak apa saya ulangi. Iya. Maka dia Allah Ta'ala akhir sholat. Betul-betul semuanya. Kan itu aja
sembahyang ini. Al-aslu fil amri lil wujub. Dalam usul fikih itu asalnya perintah oleh Allah Ta'ala wajib. Ya semua wajib, tidak bisa tawar menawar. Ya. Pokoknya boleh tertutup dan boleh sudah boleh lewat. Ya kan? Kemudian disembahyan. Kan itu Bapak Ibu sekalian. Tapi coba lihat, ada ayat kalau benar Quran ini jalur memang kedai cara sembahyang tema apa? Kadang ada. Angkat tapi kalau benar Quran ini, ya Pak Guru gimana kadai baca itu kalau ada sembahyang apa dibaca? Kadang ada. Iya. Tapi dia ketika rumah sembahyang, maka dia minta sallu kama ra'aitumuni usolli. As-sembahyang pada Tuhan, berarti aku minta sembahyang. Nah sekarang tadi di kemudian minta sembahyang. Kan. Ini. Itulah sebabnya makanya beda-beda mana pendapatnya untuk pandai mengenai masalah caranya itu masa panjang. Nah sebab yang masalah beda-beda itu caranya kita masa panjang. Kenapa? Karena kondisi pada saat itu belum aman betul. Ya. Ada keadaan darurat yang kita masa panjang sehingga dia sempat minum luar. Sahabat yang melihat itu bahwa Nabi setelah salat memberi salat selesai sudah. Ya. Tapi di sisi lain, pada saat dalam keadaan kondisi tenang-tenang maka pemuda Aisyah karena Nabi maka dari Nabi telah bersetuju. Bahkan dalam kitab Sunan Sahih At-Tirmizi itu Nabi kalau berdoa itu mengangkat tangannya sampai kelihatan ketika kudinya. Iya. Jadi mengangkat tangan di saat berdoa kan banyak juga dalilnya. Doa bersama juga ada dalilnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang beda-beda sahabat, sehingga para ulama ya ketika membaca hadis-hadisnya beda-beda. Ini. Nah, bila dia menjelaskan bahwa cara sholat seperti ini, karena di dalam Al-Quran itu Allah hanya mengatakan aqimis sholat dari zikri pada sampai untuk menyerahkan berarti apa? Dia harus punya ini satu peredaran. Nah, tapi angka cara-cara maka itu muftatahatun bin takbir wa muftatahatun bin taslim. Ribuka ila sibawai takabir ihram itu nasi bawa bersama fiha wa af'al fiha fa'alu wa qalu dilalana ka kelo-kelo ka baca-baca. Ya nek kelo-kelo coba kan aku doa takbir apa namanya lo iftitah. Kalau kita yang biasanya kita dengar Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa wasila. Tentu ucapan Allahumma ba'id baini wa baina hadaya kama ba'adta bainal masyriq, itu versi Muhammadiyah. Kalau versi NU itu tadi Allahu Akbar. Padahal sebetulnya bukan versi Muhammadiyah, itu versi Imam Syafi'i dan versi Imam Ahmad Imam apa lagi namanya Imam Mahdi. Bahkan kamu Pak subuh kudus surat Munawwarah. Ini Bapak Ibu sekalian, itu di Maroko. Beda-beda. Tapi kan pada intinya mari gerakan maka sholat ini dengan gerakan itu memberikan pelajaran kepada kita simbol-simbol apa yang terkait. Jadi mana itu dibahas mana itu agak makna itu takbiratul ihram, agak bertuanya rokok sujud ya. Insyaallah teman-teman lebih baik. Jadi saya kembali dengan mulai tafsir secara hakikat. Iko kemakan dari ayat atau tadi itu belum Bapak Ibu sekalian. Karena yang paling hak apa namanya
hakikat itu adalah Allah. Contoh, saya sendiri, bukan saya diwakil, tapi tidak apa-apa. Ya, dari rumah ke dekat lokal isu, tentu beda mana itu penafsiran kan? Oh, Pak Ustaz, kalau kembali isu di bulan, ya ternyata isu tak campur. Atau ternyata disuka di pesantren ini, menurut jemaah. Kebetulan kita perlu ke kamar apa saja. Ya. Jadi kemakan kalau kan isu, benar kalau makan dia di sebetulnya bulan. Dah saya tidak kembali ke rumah, saya kembali ke pesantren. Dengan bisa terkecuali, iya. Maka untuk mendekati kebenaran itu, kita mestinya harus mendekati yang maha itu, maha hakikat, yakni Allah. Bagaimana mendekati Allah? Inilah disebut dengan perjalanan spiritual. Mungkin disuruh-disuruhkan. Oh, tidak bisa pakai ini Bapak Ibu. Ini nanti pakai tubuh kasar. Tubuh kasar itu boleh ditanya. Itulah sebabnya ya pada pertemuan yang lalu itu dibahas pemuli alam jabarut. Alam jabarut itu masih alam roh batin. Ya. Iya kok dibaca haji. Ya, engkau itu menurut hadis saya. Engkau makada tajalli awal, engkau makada nur Muhammad, engkau makada huwa atau dia. Inilah menjadi air kaya itu wae ya. Jadi itu rahasia wae dibahas waktu itu bagaimana rahasianya. Engkau makada ala yang sabit, engkau makada al-qaratul ula. Jadi ada 7. Tapi pada hakikatnya sebetulnya cirimu teman-teman alam jabarut. Ya. Nanti alam jabarut itulah yang akan ya diciptakanlah malaikat. Makanya kada alam malakut. Alam malakut itu bukan dibaca di malaikat jin itu iblis itu sebetulnya sejenis makhluk jin. Kalau menurut kepada data sebagian, pemakai lagi setan sebetulnya itu setan dan dia makhluk pada setan itu sebenarnya ya apa namanya itu perbuatan di setan. Tapi iblis ini berupa makhluk, ya sejenis setan. Yang Allah senang Azazil paling mulia. Dia colok iblis di sini loh. Nah colok di mana kaya? Makanya disebut dengan Azazil Izza. Alena pimpin malaikat yang matawabu di arsh. Karena pakai siap kami nampak bulan tapi kok ya rodo dari pancaje matawabu. Jadi mau matawabu di arsh. Tapi belakangan iblis kan membantah. Rasul akhirnya sifat sombongnya itulah sehingga dia jatuh. Mengapa itu ceritanya? Nanti juga kita akan bahas itu bagaimana kejatuhan iblis itu kemudian ditutup aksesnya menuju ke arasy, dia hanya bisa masuk ke dalam diri manusia. Makanya dalam bicara alam mau alam jabarut, alam malakut, lalu alam syahadah ini makhluk alam syahadah. Pasti kalau bicara di masa lalu atau manusia tidak pernah terlepas dengan alam ketiga alam ini. Kita punya ruh, kita punya malaikat, kita punya iblis di dalam, bahkan alam syahadah ini teman-teman lebih kemana benar-benar otak kalian. Ada di dalam benar-benar otak kalian. Oh, ajuk-ajuk, belisi, malaikat. Langit, air, tanah. Jadi ya, ia rupa ini diisi dengan asalnya alam sagir, alam mikrokosmos macam bisik. Alam ini cukup mana nih? Alam sagir itu ya, yang tadi kita mau yang luas besar ini kemana? Apa yang tidak ada dalam diri kita? Inilah kata Allah Taala sunnah rasulihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim.
Ya bitani rasa ya tanda-tanda ya tanda ayat-ayat kami fil afaqi dari segala penjuru wa fi anfusihim dalam otak kalian fil lantai. Maka di situ Allah Ta'ala ya wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusihim wa la tubsirun. Kembali ke Allah Ta'ala tapi la tubsirun ayat tidak tahu kamu tidak melihat. Iya. Penglihatan apa yang melihat? Ya. Ya kemarin Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Basir itu kita mata kasar yang dipakai. Inilah yang biasa melihat. Ya. Tapi basirah ini biasa mata batin. Ini yang mesti kita muasah sehingga mata batin itu bisa kita pakai untuk melihat ayat-ayat Allah yang bukan hanya bisa dilihat dengan mata kasar. Ya. Ini betul-betul ya. Saya mau maaf kalau sedikit agak-agak mengkepur ini agak senang bahas ya. Karena kenapa? Saya berpikir Bapak Ibu sekalian, agak senang Nabi kita berulang kali itu akan terpecah umat menjadi 73 sampai 70 sampai 73 golongan. Iya, 72 sampai 73 golongan. Kalau umat Nasrani itu umat Yahudi 71 golongan, umat Nasrani 71 sampai 72. Tapi ini selenge 72 sampai 73. Itu golongan. Tapi Nasrani kita cek di bawah tamak surga. Nigel itu masuk bukan maka kita makna alaihi wa ashabi. Kalau kita sekelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini waktu berbuat angka keras, angka terlalu lembek, angka terlalu agak-agak tengah. Yang keras ini pokoknya apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Quran kita kurang apa-apa. Tidak perlu harus kita maknai secara mendalam. Benengi maka kita sih asal boleh ini kita sih biasa papur sesuatu Allah apa. Jadi kalau jual lagi untuk ikut tiara kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang tengah-tengah inilah yang mencoba masuk ke dalam lautan sampai turun ke bawah. Engkau tuh paling kalau ada, wah, dia mengaga. Di Persijama sampai yang itu sebentar mana di terlalu lembek. Ya, misalnya loroi apa mungkin kita sekolah di seminar, biasa seminar di hotel. Saya pernah ikuti seminar seperti ini, Bapak Ibu sekalian, dan ada kelompok dari seorang tokoh itu profesor dari Mesir. Kalau saya tak salah waktu itu namanya Hasan Al-Hanafi, sampai itu tanda tangannya. Dia semuanya loro. Iya. Tapi mana terangkan sudah ciri-ciri. Setelah ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Kan belajar dengan sholat itu kan sama-sama wajib. Coba belajar kan sama-sama hukumnya dengan sholat wajib itu sholat. Apa salahnya saya tidak sholat duhur nanti juga saya jamak pada asar? Coba, itu terlalu lembek menggampang-gampangkan. Iya. Nah kita mau yang ambil tengah-tengahnya tadi. Jalan juga belajar, sementara kita bersolat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ke-73 golongan ini kita tidak tahu siapa yang paling benar, kecuali dengan petunjuk Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi. Dan banyak tanda-tandanya itu Bapak Ibu sekalian. Termasuk cara berpikirnya seimbang, kemudian ada yang tidak moderat, toleransi, menerima perbedaan. Itulah yang disebut dengan wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Karena Islam ini diturunkan bukan hanya untuk diperuntukkan oleh orang-orang Arab. Maka kita tidak boleh bahwa Arab di Arab seperti ini, bahwa selama ini kiblatnya di Mekah, boleh ke Mekah, ya kalau jadi salah Mekah. Kita ini Islam Indonesia, Islam
diturunkan rahmatan lil alamin. Sehingga semuanya serba harus seperti Arab. Tadi mohon maaf, sampai-sampai bahasa kita ibu menjadi Arab, ibu menjadi Umi, bapak menjadi Abi. Iya, karena katanya juga nanti di akhirat itu pakai bahasa Arab supaya dibahasakan bahasa Arab di Indonesia. Sepertinya Allah tidak paham bahasa lain. Namanya di kepala Arab, antum sama itu, ikut kamu itu nasional. Jadi kita bisa makan Allah memberikan nama-nama ini. Iya. Ini bagus. Anda menjadi antum, saya menjadi anak. Diapakan Indonesia ini? Apakah kita tidak syukur tinggal di Indonesia ini? Lahir di Indonesia dengan darah begitu banyak yang mengalir, jiwa yang begitu banyak dikorbankan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tiba-tiba berdiri Indonesia ini kita menghancurkan hanya masalah ideologi yang dibedakan yang berbeda. Kita syukuri tinggal di Indonesia. Jangan juga Islam Indonesia yang begitu banyak ya kearifan lokalnya. Kalau secara kubur itu dianggap musyrik, ya itu secara kubur bukan syariat, tapi ya tradisi. Karena tradisi itu baik, ya kenapa kita pertahankan, kecuali kalau tradisinya tidak baik, menyalahi norma-norma agama, tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu baru kita tolak. Kalau kita bukan untuk Allah Taala pribadi, kan yang belum bisa mengumpulkan. Maka saat ini kan itu kan agama yang dikatakan masalah apa kita dengan hitam yang berdua tuh. Gimana topi? Siapa berjamaah? Al-Barakatuh berjamaah. Apa yang salah di situ? Sini Bapak Ibu sekalian. Iya. Saya sedikit agak melenceng belum sampai ke arah sini karena ya kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat tanda-tanda sekarang luar biasa, cuaca sudah tidak menentu. Coba dengan kawan rani yang bulan Januari musim bulan Nasirah, yang bulan Januari biasa sampah kita jadi apa saja itu seru kan, berikan. Coba masuk justru pas sampah tidak diikut. Kan ini bahas salah satu tanda-tanda cuaca Nabino, dari kemudian nama tentu cuaca. Saya tidak pernah ingat itu, saya sejak kecil. Iya, dengar apa sudah 17 Agustus pasti masalah apa saja. Saya kecil, tapi sekarang luar biasa. Riolo Pak, di sana bahasanya ini kitab dia di legal bangsa. Tak ada. Pak di sana suku-suku pandai. Iya. Saya tak tahu kenapa. Mungkin karena melihat keadaan umat Islam kan mau bawa kelompok Muhammad sebawah dan ulama kan dulu begitu. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai masalah urut si bawa betul ya. Itu hanya perbedaan betul walau berbau betul. Pasti salah betul malah betul makhluk ini sudah banyak sekali. Sehingga saya berpikir, ya jadi hampir semua jamaah saya itu, ya saya kasih materi-materi seperti ini, makanya biasa Quran. Coba cari juga yang mungkin ahli dalam bidang fikih, ya nanti saya kalau bisa ambil akhlak tasawufnya. Nah ini saya belajar itu Bapak Ibu. Sekarang tidak hanya sekali seminggu ini tak cicil itu seminggu. Wani sene bawa. Iya Pak Makbul, ya. Iya Makbul. Asene Selasa Minggu sama Pak Bukan, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad, belum masuk kapan libur si minggu. Itu pun di pagi hari, tapi kadang-kadang ini, ya, bahkan ini ada baru-baru kita dibuka itu kuliah jarak jauh, ada guru yang ketua tarekat Al-Muhammadiyah Sanusi itu di Malaysia, Muhammad Fuad Kamaludin, buka kuliah untuk seluruh jamaah tarekat, tapi dia boleh macam di nasabah, si tengah tahun. Tapi ijazah kitab langsung. Jadi ijazah kitab itu dari Nabi Talaku, sahabat Muhammad sampai Nabi Talaku, sahabat sampai kepada para ulama Talaku. Ada yang nak terima itu, bosin apa terima? Saya bilang peluang besar ini, tapi saya tidak bisa kenapa? Terlalu banyak mengajar di malam hari. Kadang-kadang ada takziah, nah itu wajib hadir
Bisa tidak bisa. Kalau tidak itu 3 kali saya tidak hadir itu dicoret nama. Ada yang maceri. Padahal bagus sekali mengulangi. Coba kadang-kadang ya doa Bapak Guru, kau misalnya ke Siditai, ya hanya dengan materi sidang itu ada orang tapi kita berdoa. Terus ibu putar sini, dibuka sekali bilang. Tapi jangan udah di atas di kedai mengurus secara virtual, buka sikap kita sapa sikap mencatat kita ciri-ciri ini biasanya nanti si jawab kalau kepada Allah. Kalau ilmu begini tidak, karena harus ada musibah. Kalau tidak ada musibah bahaya. Iya. Kalau syariat itu kan cukup nih apa syariat itu asal banyak baca. Tapi kalau mau masuk kepada alam jalan-jalan rahasia, ya, tarekat, suluk dan sir itu butuh bersifat. Ihya Ulumuddin saja ini, kalau saya sendiri yang mau baca, saya tidak bisa. Kalau saya sendiri yang mau baca, pasti sedikit-sedikit akan dapat jalan untung. Apalagi kalau sudah dipasangkan dengan kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Oh itu luar biasa Bapak Ibu. Kadang-kadang baca di bawah iya. Ya tetap bisa 10 ulang. Itu pun kadang-kadang masih butuh kita bagaimana cara disusun istighfar astagfirullah. Tapi bisa buatan bukaan atas itu. Kadang-kadang saya kita cek kondisi yang perlu. Iya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian dari pokok perlima kuling dan mengganti sebab memang ya ilmu begini harus berulang. Dan apa yang saya sampaikan, guru saya juga menyampaikan kepada saya, silahkan disampaikan kepada orang dan saya diajarkan langsung, silahkan diajarkan juga kepada orang, tidak apa. Karena ilmu seperti ini jarang ada orang yang menyampaikan. Saya pernah bangun ini, saya tidak menganggap, saya tidak sombong, cuma hanya sekedar motivasi. Ya. Dan acara Nirwana Asadiah ada ilmu kebetulan kata tasawuf Asadiah ya guruku Pak Prof Amir Haid ketua sekarang beliau dihubungi ada sebuah materi dan guru tak diharapkan bawakan ini materi dari tania bagian hubungi nasun Pak Ustaz Sarabudi. Ya. Jadi anak itu hubungi saya. Waktu itu anak dari Nasional Komunikasi Guru tak bawakan materi keaman tasawuf aslinya. Kadang saya tidak berhak. Saya tidak punya kapasitas untuk membawakan materi itu sepanjang guru saya masih ada. Kamu guru gambar untuk menjadi. Saya tidak bisa. Coba hubungi beliau. Dia mesti aja itu membawakan materi. Saya belum ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Saya hanya masih murid ini masih belajar. Tapi karena masyarakat butuh kepada saya, akhirnya saya biasa sampaikan karena guru kita juga menyampaikan ke saya. Silakan diajarkan. Kalau untuk kapasitas saya untuk ke situ coba dihubungi guru-guru kita karena kan itu kita punya jalur. Ini kita sama-sama anak Asadiah. Masih ada guru-guru saya tidak punya. Coba dihubungi. Ya kamu tidak takut. Dia orang punya apa yang berarti kalau guru siapa? Nah ini. Maksud saya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau ilmu seperti ini kita tidak sampaikan, siapa yang menyampaikan? Nah ya ilmu ya lebih kita perlu tahu. Tapi betul-betul aku deh ya ada Pak Umar ini kan bisa belajar sendiri bisa desain umur aku deh umur melakukan ibadah saya khawatir nanti umat itu akan bingung. Nah saat seperti ini Bapak Ibu sekalian sudah seharusnya kita tahu itu ilmu-ilmu semacam ini. Jadi saya kembali bahwa
perjalanan spiritual ini, ya sebagai perjalanan spiritual, perjalanan rohani di Pakbur ya rohani tak lisu marah pelon kepala. So pada akhirnya membentuk ini sudah bukan Ta'ala. Hanya cara-cara dan Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah berada pada alam syahadah. Nah tadi kita bukan Ta'ala fa'ain atas namun dia kau menjauhkan. Tentu dia itu makan lokal dia, lokal dia. Dan akhirat itu makhluk yaumul akhir itu sore panjangnya so akhirat sana. Pada akhirnya akan habis juga itu karena dia adalah makhluk. Nanti di penghujungnya itu, ya bahkan ini pendapat yang paling moderat, tapi saya tidak seperti itu. Dia bisa dulu benarkan yang pendapat. Maka pada akhirnya mana itu dia tak suruh kemana? Hanya minta diproses. Ya lo kafir itu kok campur tapi itu salah. Saya belum bisa terima akal itu. Jadi kalau antara neraka dengan surga itu masih saya terima. Karena memang ayatnya seperti itu, fiha khalidin. Kemudian fiha khalidina fiha abada. Satu khalidina fiha. Kok masalah neraka khalidina fiha? Kalau campuran atau masalah surga khalidina fiha abada. Ya kekal selama-lamanya. Kok khalidina fiha dalam pendapat ulama sebagian ulama itu kamu secapa. Tiada utama era naga campur itu terpura di galanta dia mana? Campur mana berpacik harus itu. Ya. Kenapa? Karena pada akhirnya kan asal ngomong ini masih kembali kepada Allah. Jadi surga dan neraka itu hanya efek daripada ibadah. Ya, efeknya bukan tujuan daripada ibadah. Tujuan ibadah kita adalah Allah. Inilah yang akan kita bahas nanti. Bagaimana kita menuju kepada Allah melalui ibadah itu. Makanya kada semacam syariat. Ya serta syariat tareka. Ya serta tareka hakikat. Hakikat itulah nanti yang akan melahirkan hakikat. Kalau bicara mata yang genetik secara syariat, tareka, sampajangi, haji, puasai. Ya, kemana roh syariatna, tarikatna, hakikatna sampai melahirkan ma'rifat. Itu istilahnya Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bermanfaat. Ala hadhihi wa ala kulli salihah al-Fatihah. Alhamdulillah syukur sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.